gimana sih idealisme itu bisa menjual. Nah, kadang-kadang pertanyaan itu seolah-olah membuat kotak bahwa kalau yang idealis itu nggak laku. Padahal nggak gitu. Kalau pertemuan di awal, ya, yang tadi seperti dijelaskan oleh Kang Yofi, itu tidak ada komunikasi yang heart-to-heart seperti ini. Nggak komunikasi yang jujur. Komunikasi yang jujur dan kita tidak terbuka, nggak transparan, maka throughout the way, along the way, atau mungkin di terakhir, Ada di hidden situ, agenda sama manipulasi itu nggak bisa tuh di betul, depan. disitulah yang hal-hal yang tidak etis itu bisa muncul. Pertanyaannya apakah kita mau mencontek orang lain atau menjadi diri sendiri? Karena kalau sekarang kita tahu di dalam sosial media itu sekarang ini netizen kita sudah sangat pinter banget ya kan. Dan mereka tahu apa yang palsu dan apa yang otentik. Kreatif ekonomi, gimana caranya kita bisa melakukan kolaborasi di mana semua orang itu bisa merasa menang atau semua kepentingan itu terpenuhi. Nah, di sini aku punya panel yang menarik gitu ya, karena dalam sisi Ekraf ini kita sekarang ngelihat banyak banget pengusaha muda, banyak banget bisnismen yang baru, entrepreneurs yang baru gitu. Tapi kita juga banyak ngelihat entrepreneurs ini tuh enggak sustainable atau dia enggak lebih umurnya dari 3 tahun atau enggak lebih dari 5 tahun. Nah, setelah ngobrol-ngobrol sama banyak pihak, kita ngelihat sebenarnya kuncinya bukan harus jadi yang paling pintar, bukan jadi yang paling cepat atau jadi yang paling berisik. Tapi ternyata di zaman sekarang kuncinya itu adalah kolaborasi. Nah, Indonesia itu kan punya value gotong royong. Ya sebenarnya itu nama lainnya atau esensi lainnya kolaborasi lah. Tapi kalau dalam bisnis, gotong royong ini kadang-kadang jadi salah arti. Jadinya kayak ada unsur nggak enakan, mau ngomongin ekspektasi juga nggak enakan gitu. Jadi sebenarnya the real kolaborasi yang dimana semuanya menang, itu malah jadinya nggak kejadian. Hari ini dalam sesi kedua, aku akan ditemenin sama beberapa panelis di sini, akan ngomongin tentang sebenarnya kolaborasi itu artinya apa untuk di zaman sekarang dan gimana caranya kita di ekonomi kreatif bisa championing collaboration to make everyone's winning. Aku akan panggil yang pertama untuk Jae-hyun Sijabat dari CEO Mantapu Corp yang kita juga kenal sebagai Creative Economy Enthusiast. Mungkin Jae-hyun bisa menyapa dulu audiens yang ada. Wah, deg-degan ini 30 saya. detik. Selamat sore Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Ya, selamat menyaksikan. Mungkin itu aja kali ya. Singkat, padat, dan sangat jelas. Terima kasih. Untuk yang kedua, kita akan ditemenin dengan Kak Airin Umar, yaitu dari Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Indonesia. Formal. Untuk yang ketiga ada Kang Yofi. Kang Yofi Widianto dari staf khusus Presiden bidang ekonomi kreatif yang kita banyak kenal juga sebagai musisi atau komposer. Oke, sebelumnya sambil bertanya dan sambil menyapa, apa kabarnya dari Kang Yofi? Belum nyala.
Alhamdulillah baik, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Kalau dari Kak Airin, gimana hari Seninnya? Baik, selalu baik dong. Ketemu sama teman-teman yang di sini ceria semua pasti baik lah. Selalu baik. Kalau Jehian, Cek. Oh, udah nyala. Oh, udah suara. nyala. Siap. Baik juga, baik sekali. semuanya masih agak malu-malu atau agak awkward? Baik-baik. Nah, hari ini di sini kita menyapa teman-teman yang dari brand dan dari new media, dari community juga. Hari ini kita akan ngobrolin tentang kolaborasi. Jadi mungkin set the context sedikit gitu. Tadi aku ngeliat dan banyak ngobrol sama banyak praktisi ekonomi kreatif gitu. Jadi di masa sekarang ekonomi kreatif ini kan menyumbang sekitar 7% ya di GDP. Bahkan baru dirilis gitu beritanya di awal bulan. 7% itu besar banget sih menurutku. Dan dari sekitarku sendiri aku ngelihat banyak banget yang digerakkan sama pemain baru, dalam artian entrepreneurs, bisnis baru, inisiatif baru gitu. Nah, kalau dari Kak Airin sendiri, aku mungkin mulai dari Kak Airin kali ya. Dari Kak Airin sendiri, ngomongin tentang pertumbuhan ekonomi kreatif. Apa sih tren yang paling sekarang lagi didorong atau yang sekarang tuh lagi menarik perhatian untuk anak-anak Indonesia ini? Kalau kita ngelihat sekarang sebenarnya dunia digital ya. Jadi digital itu it's not entirely 100% dunia digital tapi phygital gitu loh. Physical and digital combination of the two. Nah, kalau kita ngelihat dari di Indonesia, kalau kita ngelihat ekonomi kreatifnya ya, kan ada 17 subsektor. Kalau disuruh milih, nanti aku disuruh milih anak sendiri yang mana nih yang paling kita sayangkan. Jadi semuanya kita dorong. Tapi kita ngelihat tren ke depannya, digital ini opportunity-nya itu masih besar sekali yang belum kita tap. Per tadi pagi contohnya, Mr. Beast salah satu konten kreator terbesar di seluruh dunia kan mengadakan Minecraft competitions. Yang menang orang Indonesia loh. Create-nya apa? Create-nya adalah digital assets di dalam Minecraft. Orang-orang kalau misalnya kita berpikiran di sini, wah Minecraft paling main gitu kan, bisa menghasilkan apa enggak? Ada satu fenomena yang namanya digital assets creations di multiple platforms yang ada di seluruh dunia, termasuk Roblox, termasuk Minecraft, termasuk Unreal Engine dengan Fortnite-nya di mana 40% dari pendapatan mereka bagikan ke kreator. Nah, hal-hal seperti ini yang menurut saya adalah untapped market, untapped opportunities yang bisa kita ambil. Kalau menyosong kata-kata entrepreneurship, it's very relevant terhadap Indonesia. Karena menurut saya, kenapa sih Indonesia itu satu-satunya negara yang punya Kementerian Ekonomi Kreatif? The only country, semuanya pada jealous gitu sama kita. Karena kita melihat ekonomi kreatif ini adalah the new oil, the new engine of growth for any economy. Dan apalagi di era ada AI, ada ini, ada itu kan. Ini kesempatan kita nih untuk menduplikasi diri dengan 280 juta populasi, kita anggap ya 300 juta. Kalau kita bisa menguasai teknologi yang ada, kita bisa menduplikasi diri sampai 1 billion people in terms of productivity. Dan marketnya bukan hanya nasional tapi internasional. Dan penggabungan dengan entrepreneurship itu berarti kan self controlnya ke kita kan. Nah ini yang kita pengen benar-benar dorong pol habis-habisan gitu. Aku melanjutkan sedikit dari yang engine of growth itu diusung sama Aircraft gitu ya. Salah satunya dari Kang Yofi. Mungkin ini pertanyaan untuk bisa berdua. Kan kalau aku sering dengar dari Instagram maupun sharing dari Kak Airin sendiri, ekonomi kreatif ada gabungan antara ekonomi dan hasil produk kreatif. Indonesia udah banyak banget produk kreatifnya. Tapi unsur ekonominya belum terinjek masuk gitu ya. Nah, kalau dari point of view, mungkin Kang Yofi sendiri, gimana sih? Apalagi dari yang backgroundnya dulu sebagai praktisi gitu, yang benar-benar turun di lapangan, sampai sekarang mengkonsultasi, menginfluence kebijakan, pergerakan, dan sistem gitu ya. Gimana sih caranya kita menginjek unsur ekonomi ke dalam value creation dari creativity yang orang Indonesia ini sebenarnya udah banyak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada teman-teman di sini di depan. Sahabat-sahabat semua, senang sekali di kesempatan siang ini kita bertemu untuk bicara tentang kreativitas karena Indonesia ini adalah menurut saya sebuah negara budaya yang superpower dari karya. Lalu tinggal bagaimana sekarang secara ekonomi kita mengoptimalkannya.
benar kata Mbak Airin tadi bahwa sektor digital itu menjadi sesuatu kekuatan kita di masa depan, dari hari ini ke depan. Tetapi jangan lupa bahwa Indonesia ini adalah negara budaya. Bagaimana kekuatan kita yang kekayaan budayanya hebat, itu bisa termaksimalkan dengan teknologi. Teknologi ini bisa menjadi mitra betul yang punya kemanfaatan, dan kita harus jaga betul bagaimana nanti depannya ada etika berteknologi, etika bagaimana membesarkan Indonesia negara budaya ini dengan berbagai macam kekayaan ini. Dan mungkin pertanyaan berikutnya biasanya kekuatannya itu ada lagi nih, bagaimana sih membuat tadi kan ekonomi kreatif. Kalau kreatif aja tanpa menghasilkan ekonomi ya itu ya kata Mbak Irin tadi hobi. Tetapi pada dasarnya bagaimana sekarang kita ada kolaborasi ini penting karena tidak semua seniman atau kadang-kadang kreator itu bisa menjual karyanya. Nah disinilah kolaborasi menjadi sesuatu yang penting. Kebetulan saya adalah orang yang percaya sekali pada kolaborasi sejak awal berkarya. Karena saya diksi tentang persaingan itu enggak ada dalam benak saya. Dari kata-kata persaingan itu yang katanya bilang kompetisi itu, sebagai seniman saya dulu ketika pertama kali berkarya itu menjauhkan kata persaingan itu. Karena saya ingin berkarya itu bersih. Nah biarkan yang bersaing itu ketika saya berkarya musik, biarkan tukang promosinya, labelnya, atau apa yang ada di luar saya. Tapi dalam saya berkarya, konteks berkarya itu, saya terbiasa dengan suasana kolaborasi. Saya perlu penyanyinya, saya perlu pemusiknya, saya perlu teman-teman yang ngurusin kabelnya. Dan itu sangat pengaruh. Nah dari poin itu adalah salah satu yang kita bicarakan hari ini, bagaimana kolaborasi itu menjadi optimal dengan kelebihan masing-masing. Jadi itu satu. Lalu kenapa ada kreatif ekonomi? Kadang-kadang orang bilang begini, bagaimana sih caranya membuat sebuah karya itu punya nilai ekonomi? Dan kadang-kadang disampaikan, gimana sih idealisme itu bisa menjual? Nah kadang-kadang pertanyaan itu seolah-olah membuat kotak bahwa kalau yang idealis itu enggak laku. Padahal enggak gitu. Kalau saya dalam berkarya, saya punya idealisme bahwa yang saya lakukan itu adalah karya yang harus punya nilai artistik tertentu, bisa mencerahkan, bisa memberikan suatu sumbangan pada yang mendengarkan, tetapi ada sisi artistiknya, bahwa berikutnya menjadi punya rezeki dan punya kemanfaatan ekonomi, tentu itu lebih punya daya manfaat. Dan itu sudah dilakukan dari sejak karya pertama. Saya kasih contoh mudah ya, ada lagu judulnya Andai Dia Tahu. Kayaknya gampang, kamu pasti tahu lagunya. Bilakah dia tahu tararararara, semenjak hari itu tararararara, mungkinkah. Nah ketika mungkinkah itu ada yang namanya teknis namanya modulasi. Secara akord ya harmoninya itu udah pindah. Dan itu cukup sulit secara teknis, tetapi karena itu laku, orang bilang, lagunya Mas Yofi kan komersil, seolah tidak ada idealismenya, padahal itu ada idealisme. Bagaimana ketika idealisme kualitatif itu menjadi sesuatu yang punya nilai, nah itulah dasar berpikir bagaimana menjadi kreatif ekonomi. Basic pertama kali berpikirnya dari cara berpikir demikian. Dalam konteks besar, kita nanti besarkan nanti bagaimana teknisnya. Kurang lebih gitu untuk introduction. Menarik. Wow. Ada keyboard di belakang, FYI. Jangan Mas Yoris sudah biasa kadang tahun 90-an main piano terus ya. Tapi ada dua hal yang aku bisa quote menarik gitu ya. Idealisme gak ada nilainya. Kita kayak, aku dari point of view agency yang handling brand dan kadang-kadang creator. Mereka tuh sangat takut untuk going niche. Dia takut untuk going niche spesifik dan idealis tentang apa yang dia mau bayangkan atau dia perjuangkan. Karena takut marketnya sedikit gitu ya, atau nilai ekonominya kecil. Tapi ini jadi menarik di point of view yang kedua adalah kadang-kadang semua orang berbagi role. Di mana musisi dan creator jadi musisi dan creator, tapi manajemen dan pembuatan ekonominya itu nggak apa-apa kalau orang lain nggak harus dia. Di sini masuklah Bapak Jehian. Bola Bagus panas, ya bola bridging-nya. panas. Bridgingnya bagus. Pertanyaannya Pak. Cek, oh Oh iya. Kirain udah nyampe. Kirain udah satu vibe, udah tahu langsung pertanyaannya. Pertanyaannya, dari point of view, Jehian kan hitungannya kalau kita bilang masih muda.
ya kan? Terima Masih kasih. muda, banyak orang yang kayak melihat sebelah mata kali ya. Kalau anak muda bisa apa sih di bisnis, bisa bawa apa sih, pengalamannya belum banyak. Tapi terbukti pembuatan ekonomi atau value ekonomi yang udah dibawa sama Mantapu Court sendiri itu udah besar. Dari seorang persona, terus dijual. Dan Mantapu Court sendiri jadi talent management. Prosesnya gimana? Dan cara pembuatan ekonomi dalam unsur creativity intangible itu gimana? Siap. Aduh, ini pertanyaannya tinggi dan berat sekali ya. Aku izin untuk menjelaskan mungkin lewat bahasa aku yang masih terbatas ini. Terima kasih buat Kak Iren sama Kang. Betul bahwa kita mengenal satu term seniman. Ya kan, kalau kita bilang seniman atau artis, mungkin dalam kepala kita kebayang figur-figur. Nah, mungkin aku bisa bilang di 10 sampai 20 tahun terakhir ini ada satu pemain baru ketika kita menyebut kategori seniman. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang bermainnya melalui sosial media. Ya kan tadi, let's say Mr. Beast itu juga kalau misalnya kita mau kategorikan ya dia juga seniman yang karyanya adalah dalam bentuk sesuatu yang bisa ditonton dan didengarkan dan dilihat orang. Video di YouTube misalnya. Nah kalau kita tarik ke Indonesia, platform yang ada di Indonesia dan berkembang sangat-sangat besar, hampir semua sosial media sekarang ada seniman-senimannya. Benar kan? Jadi ketika dulu awal karir sebagai talent management itu, aku juga nggak tahu kalau itu ada istilahnya. Jadi nama talent management itu baru ketemu justru kayak akhir-akhir ini. Tapi dulu kita nyebutnya adalah orang yang bantu asisten dari para kreator ini. Karena dulu juga mereka juga nggak tahu bahwa kreator atau being a content creator itu jadi sesuatu yang bisa jadi pekerjaan full time, ya kan. Jadi dulu di tahun 2018 aku memulai karirku itu dengan jadi freelance manager dalam tanda kutip atau asisten untuk adik aku sendiri. Gitu. Jadi adik aku dia juga baru mulai konten tuh tahun 2017 akhir, namanya adalah Jerome Pauline. Terus kita berdua saling mencoba masuk ke dunia yang sama gitu, tapi dia di depan kamera sedangkan aku di belakang kameranya. Nah, barulah di situ kita belajar bahwa oh ternyata being a content creator itu sesuatu yang masih sangat-sangat luas atau mungkin tadi bahasanya Kak Iren adalah untapped potential tadi. Gitu. Masih banyak hal-hal yang kita tuh masih ketinggalan nih sama negara-negara di luar. Let's say kayak content creator atau creator ekonomi di Singapura atau content creator ekonomi di US. Mereka tuh udah sampai di sini. Sedangkan kita tuh masih ada di sini. Jadi kita ngeliat kayak, ini journey-nya masih sangat panjang, dunia masih sangat panjang dan lain-lain. Dan akhirnya ya aku mulainya dari situ. Jadi mulai dari adik sendiri, terus akhirnya aku mulai buat pitch ke kreator lain. Waktu itu ada kreator-kreator yang aku awal pitch itu orang-orang yang ada di luar negeri. Jadi entah dia WNI yang ada di luar negeri, let's say dia study di US atau di Jepang, waktu itu Jerome di Jepang kan. Atau sebaliknya, orang-orang WNA yang somehow kontennya dia ditonton oleh banyak orang Indonesia. Gitu. Jadi konektor kedua saya, Kang sama Kakak, itu adalah orang Korea, tapi dia bisa bahasa Jawa. Gitu, karena dia 11 tahun tinggal di Malang, jadi dia bisa bahasa Jawa, dia medok banget, dia ngomong bahasa Jawanya lancar, dan akhirnya dia jadi talent kedua aku setelah Jerome. Nah, akhirnya aku melihat bahwa ya bentuk kreator yang bermacam-macam ini, itu 10 tahun yang lalu ya, tahun 2015 gitu kan, mereka mulai konten dan segala macam, itu aja udah niche. Nah, kalau kita tarik sekarang, that kind of niche itu makin beragam lagi, variasi itu makin banyak. Tersegmentasi lagi. Makin tersegmentasi lagi. Makin banyak orang yang punya idealism dan creativity yang benar-benar mentok, di mana karakternya mereka itu nggak ada duanya. Dan itu di-convert dalam bentuk konten yang bisa dinikmati oleh orang, ditonton oleh orang, didengarkan, dilihat oleh orang. Dan untuk meng-cater segala macam kreator-kreator baru ini, maka kita sebagai pemain dalam tanda kutip yang ada di tengah, menjembatani antara kreator dan brand, kreator dan institusi-institusi lain, atau kegiatan komersial yang lain, itu juga dituntut buat jadi semakin kreatif. Nah jadinya ngebuka bridge-nya itu makin banyak, jadi kreatornya itu makin macam-macam, punya path-nya masing-masing, ada yang kesini, ada yang kesini, ada yang kesini, maka kita sebagai jembatannya juga harus bisa ngeset jembatan yang cocok untuk setiap path yang diambil oleh creator ini. Dan menurut aku, itulah kenapa kata kolaborasi sendiri ini itu sangat erat kaitannya dengan dunia content creating. Karena mereka tidak akan bisa go long term tanpa ada namanya collab.
Even YouTuber sebesar Mr. Beast sekalipun, sekarang tetap melakukan kolaborasi dengan YouTuber yang ada di seluruh dunia. Dan salah satunya yang kemarin menang di Minecraft itu kan itu adalah orang Indonesia, creator asal Indonesia. Dan yang membuktikan bahwa mau kamu baru mulai ataupun kamu sudah sebesar Mr. Beast, kata kolaborasi itu akan sangat nempel dengan dunia content creator ini, which is the new economy ini sih. Gitu. Paham. Kalau tarik kesimpulan sedikit ya Yes. dari proses yang panjang gitu. Value creationnya sebenarnya bermula ketika lo ketemu supply dan demand-nya ya. Ketika nge-bridge ada persona yang dibutuhin dan ada persona yang digaungin. Lalu Betul. dikolaborasiin Yes. antara setiap aspek. Ya, in some sense kayak banyak content creator yang memang mulai dengan melakukannya sebagai hobi. Banyak banget, khususnya di Indonesia. Jadi kayak, oh memang dia hobinya di depan kamera, terus dia bikin coba-coba bikin, terus dia belajar coba-coba ngedit, ternyata pas dia post di sosial media banyak yang nonton. Nah, tapi ketika para content creator ini udah masuk ke satu fase tertentu, mereka harus menentukan apakah mereka mau menjadikan ini terus-terusan sebagai hobi atau mereka pengen go one step ahead untuk mengkomersialisasikan apa yang mereka lakukan selama ini. Dan ketika mereka memutuskan untuk make it commercial, disitulah ada third party yang siap untuk menghandle mereka, bukan menghandle dalam tanda kutip, membutuhkan juga sebenarnya apa yang mereka lakukan, entah itu brands, entah itu apapun yang pengen bekerja sama dalam bentuk exposure itu kan dengan si content creator ini, gitu. Dan Paham. disitulah kita sebagai manajemen atau talent management atau agency, mungkin dirimu juga pernah kan di sana, itu yang ada di bagian tengahnya kan, Betul. yang mungkin menyadari lebih awal fase baru si content creator ini dan juga menyadari kebutuhan dari si brand ini dan meng-connect ketiganya. Connection, collaboration, create economy. Betul. Economy value. Mungkin kalau dari Kak Irin sendiri, point of view-nya gimana sih caranya kita bisa membentuk faktor ekonomi ke dalam creativity yang sekarang udah ada dan bertebaran gitu. Kalau dari saya, mungkin saya balik sedikit untuk nyambung yang tadi sudah dikatakan oleh Jenia ya, which is mungkin semua brand juga, ini kan banyak yang brand owners nih. Kalau brand owners pasti ada brand guidelines kan, the soul of the brand. Pada saat mencari konten kreator juga pasti mencari yang soulnya mirip-mirip kayak nyari jodoh gitu loh. Tapi sebelum kita bisa mencari jodoh, kita harus mencari diri sendiri dulu kan. Dan itu yang tadi disebutkan adalah authenticity daripada masing-masing orang. Dunia ini ada 8 miliar orang Bapak Ibu sekalian. Marketnya itu sangat besar sekali. Pertanyaannya apakah kita mau mencontek orang lain atau menjadi diri sendiri. Karena kalau sekarang kita tahu di dalam sosial media itu sekarang ini netizen kita sudah sangat pinter banget ya kan. Dan mereka tahu apa yang palsu dan apa yang otentik. Dan biasanya yang otentik itulah yang ada demand-nya. Karena menceritakan kata hati. Nah kalau kata Mas Yofi contohnya itu kan lagunya relevan banget kan. Siapa yang jatuh cinta terus kena lagunya Mas Yofi langsung kelepak-kelepak ayo. Semua, yang patah hati. Ngaku. Nah, terus yang pokoknya semua tentang percintaan kena semua kan. Kenapa? Karena itu bicara bahasa hati. Bener ya Mas ya? Jadi authenticity-nya itu keluar gitu loh. Nah pertanyaan kepada kita masing-masing baik brand owners, individuals, apakah kita berani untuk menjadi seseorang yang authentic? Karena menjadi seseorang yang authentic itu cukup serem loh. It's about accepting ourselves dan showing ourselves out there. Karena banyak dari kita lebih suka di belakang layar kan. Ya toh, karena lebih nyaman. Aku juga introvert soalnya, jadi mendingan di belakang layar aja. Tapi kalau kita bisa embrace ourselves dan go out there and show people this is me, you'll be surprised how many people love you and buy the products. Dan kita udah banyak kok case studies-nya bisa dilihat aja sendiri kan, masing-masing adanya apa. Itu balik lagi ke authenticity. Nah di Indonesia sendiri kita itu banyak sekali budaya-budaya Indonesia yang merupakan unique selling point-nya kita. Our USP itu di sana gitu loh. Kita nggak usah mencontoh yang metodologinya, toolsnya kita bisa pelajarin karena itu masalah teknis ya kan. Kita nggak perlu ke jauh-jauh 4 tahun gitu loh. Kita hanya perlu key in ke Google, saya mau belajar soal ini, keluar nanti. Balik lagi kita tinggal mengimplementasikan itu dengan cepat dan sekarang ini enak banget kita langsung bisa implementasi. Nah kolaborasi menurut saya di Indonesia itu kita setelah berani show up, kita juga harus ingat kita sebagai manusia itu sebenarnya message apa sih yang mau kita sampaikan. Message yang mau kita sampaikan dan idealisme yang kita punya terkadang ini segala sesuatu kan yin and yang ya, ada zennya toh, ada di tengahnya kan. Apakah idealisme itu sudah berubah menjadi sebuah ego pribadi
atau masih merupakan pure ideology. Karena apabila kita lewat karya kita mau menyampaikan sebuah pesan ke jutaan orang, ke miliaran orang, maka kita harus tahu dan belajar kata-kata pasar atau kata-kata yang dimengerti oleh seluruh dunia. Caranya adalah berbicara dari hati. Kita contoh langsung dari Mas Yofi, nanti kita tanyain aja Mas Yofi gimana caranya kan. Jadi itu buat aku yang penting, karena kalau kita ngelihat theory of demand and supply, and then it's all about the market. Semuanya cuma tujuannya transaksi atau jualan, bakal kelihatan your customer is not gonna be there. Jadinya perang harga gitu loh, ya kan. Jadi tapi kalau misalnya kita authentic dan berani berbicara tentang hati, dan kemudian kita tahu nih, saya mau nyampaikan message ini, because it's not about us. Ideologi kan, it's not about us, it's about our message bisa di-send across atau enggak. Apabila kita punya satu misi dalam kehidupan atau satu misi yang harus kita capai, ya kita tinggal tweak aja kan bahasanya apa yang supaya bisa nyampe ke market. Makanya kalau contohnya Mas Yofi bicaranya bahasa cinta, mau putus, mau nyambung, mau apa semuanya ada gitu toh. Yang penting adalah hati. Nanti Mas Yofi bisa lanjutkan, terima kasih. Smooth landing. Jadi kolaborasi itu poinnya. Dan sorry, terakhir orang lama itu kan lebih pinter ya. Orang dulu yang teoris itu pasti lebih pinter. Kita semua belajar ekonomi kan pas waktu kita SMP, SMA, nggak usah sampai kuliah gitu loh. Yang kita belajarin ada satu term yang namanya specialization of labor. Specialization of labor adalah kita jagonya ini, ya udah kita ngerjain ini. Supaya di dalam games juga ada yang namanya guild system. Di Jepang, guild system itu sangat berfungsi gitu loh. Apabila dia adalah carpenter yang bagus, maka dia fokusnya carpenter. Kalau dia misalnya apanya bagus ya dia fokusnya ke sana. Jadi it's about doing the best of our ability berdasarkan apa yang kita suka, berdasarkan apa yang kita dianugerahi lah. Kemudian bekerja sama. Apa yang dibutuhkan untuk kolaborasi antar maestro ini adalah menyampingkan ego sektoral sendiri, menyampingkan ego pribadi, dan memfokuskan kepada misi kedepannya kita mau ngapain, dan terakhir adalah trust. Itu sih yang kita butuhkan Itu paling supaya kolaborasi. susah. Benar, jadi ini kenapa sih kita nggak trust, insecure pribadi juga kan. Nah nanti Mas Yofi bisa jelasin karena ini masalah hati juga. Lewat bahasa cinta, jelasin ya. Tapi di ending yang tadi Kak Airin bilang, ngomongin soal trust, ngomongin soal etika kolaborasi, itu menarik banget sih. Karena menurutku, ini correct me if I'm wrong, tapi yang aku lihat kita tuh belum punya satu game book, gimana caranya orang-orang di dalam aircraft, baik dari praktisi, public policy makers gitu ya, institusi, new media, ini semua kan emerge hal-hal baru, transformasi yang baru. Kita belum punya game booknya, gimana kita mau build trust? Kalau kita nggak bisa ngukur nih, dia jalannya bener nggak ya? Gue diselewengin atau nggak ya? Gitu kan, diselingkuhin atau enggak gitu, sorry. Nah terus kan ngomongin etika kolaborasi, kita kembali lagi. Nah, apa sih etika kolaborasi? Mungkin aku pertanyaannya ke Kang Yofi, karena udah dari awal etika kolaborasi itu hadir dalam permusikan mungkin ya. Walaupun dengan clear role yang berbeda-beda satu sama lain. Walaupun clear role berbeda, aku ngelihatnya adalah kalian tuh udah punya trust-nya. Oh dia nggak akan curangin gitu kan. Tapi game book yang kita mau bawa buat sekarang, apa sih yang kita bisa bawa? Ya, satu tadi bicara tentang kolaborasi dalam ekonomi kreatif. Yang pertama memang harus dibangun itu adalah kepercayaan itu. Nah ketika kita membangun kepercayaan tentu tidak bisa seperti membalikan tangan. Nah oleh sebab itu kita memerlukan untuk bertemu dulu, membangun pergaulan dulu. Oleh sebab itu saya sering melihat nih para content creator bertemu, saling bertemu, dan ketika mereka bertemu berbajak banyak itu enggak lantas mereka tiba-tiba langsung collab aja. Mereka biasanya melakukan seleksi alam untuk melakukan yang mana paling cocok. Mereka melakukan kolaborasi, kelihatan begitu. Di musik pun seperti itu, tetapi sebenarnya musik adalah salah satu bentuk karya yang tidak jujur dan bisa tergambarkan langsung daripada karyanya itu. Bukan hanya masalah lirik nih, kalau Mbak Airin tuh kan memang ini kebetulan kami kompak nih kalau dalam tektokan, jadi saya tahu betul bahasanya dan itu bagaimana musik itu tidak hanya dalam bahasa kata-kata. Ketika kita ingin memainkan, oke saya lari ke alatnya aja ya, ini lebih Itu yang lebih kita mudah tunggu-tunggu kan. Mungkin lebih mudah menggambarkannya.
Ini sebenarnya 45 menit pasti waktunya kurang loh sebenarnya. Semua stay di sini buat Kang Yofi. Private concert. Enggak. Jadi begini teman-teman sahabat kreatif semuanya. Kalau Mbak Arin bilangnya pejuang kreatif. Nah pertama musik itu tidak bisa berkarya dengan musik itu paling tidak bisa dilakukan dengan membawa misi tertentu. Artinya misi yang disampaikan harus sesuai dengan kata hatinya. Ketika seseorang itu patah hati ketika baru bertemu seseorang yang baru kenal 3 bulan, maka karyanya harus menggambarkan yang 3 bulan itu berbeda dengan 10 tahun bertemu lalu patah hati ketika nggak jadi menikah. Kedalamannya harus berbeda. Nah itulah yang digambarkan. Begitupun juga kalau ketika saya seorang pianis, tiba-tiba dengan komposisi yang misalnya ini komposisi, chordnya hanya segini. Jadi chord yang paling mudah orang pianis main misalnya C, F, G gitu. Tapi karena saya ingin dibilang jago, maka saya akan buat tipenya biar agak jazz katanya. Agak lebih progresinya lebih lengkap. Lalu biar agak lengkap lagi dengan chord setengah-setengah. Nah biasanya ditambah ekspresi. Chordnya seperti ini cuma. Ini. Nah itu kalau orang bilang katanya chord miring. Padahal iya kalau udah bisa main piano bahwa ini ada chord yang lengkap, betul Pak Bubi juga bisa nih. Tapi biasanya mainnya biar agak ekspresif dia gini. Matanya kemana, badannya kemana, maka akan dilihat seperti ekspresif dan impresif. Ataupun saya bermain dengan speed, dengan lebih tinggi, dengan tangan kiri main. Itu kayaknya wow gitu ya. Nah sebenarnya, berkarya di musik nggak bisa seperti itu. Ketika itu saya pernah dibuat oleh tantangan oleh sahabat saya namanya Carlos Saba. Yof bisa nggak buat lagu yang cuma 3 chord bolak-balik tapi harus ngetop. Nah saya nggak bisa jawab itu karena nggak bisa ada jaminan kalau buat lagu itu bakal ngetop. Karena udah niatnya nggak bener tuh buat lagu ngetop. Nggak, saya coba buat 3 lagu. Tapi kebetulan lagu itu menjadi salah satu lagu kayaknya kalau ditarik royalti mungkin jadi salah satu lagu yang royaltinya paling banyak. Tapi untuk saya beruntung dengan lagu itu seolah-olah saya hadir di setiap pernikahan selama puluhan tahun lebih. Dan saya merasa saya hadir di sana dan saya mewakili rasa bahagia banyak. Saya berharap banyak doa yang besar lebih banyak dari royalti saya. Dan itu luar biasa bermanfaat buat saya. Lagunya cuma 3 chord bolak-balik dari awal sampai akhir. Kayak gini. Alhamdulillah, saya tanpa mengajari semua sudah bisa menyanyikan. Berarti ada amal yang besar untuk itu, moga-moga berkah buat negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Itulah kekuatan dari kekuatan ketulusan tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan berkarya, dan itu kenapa menjadi kreatif dan menjadi kekuatan ekonomi yang besar ketika ini dicintai. Dan lahir musik itu kenapa tidak bisa menjadi sesuatu yang, karena musik itu kalau misalnya lahir dengan sebuah misi, dengan arogansi, hasilnya hanya arogansinya tertangkap, nggak impresif. Akan dibilang, wah keren nih Yofi buat musiknya, tapi nggak akan terpikirkan, nggak akan terulang-ulang kayak Janji Suci yang berulang-ulang didengarkan, atau tidak akan seperti Takkan Terganti. Takkan Terganti adalah sebuah lagu yang juga buat saya menjadi sebuah rekor tersendiri. 4 kali dibawakan dalam generasi yang berbeda dan 4-4-nya hits. Dibawakan oleh Dea Mirella hits, dibawakan oleh Kahitna hits, dibawakan oleh Marcel hits, dan sekarang dibawakan oleh Sabrina juga hits. Itu luar biasa, saya yakin itu ada cinta yang besar negeri ini terhadap karya itu karena ditulis dengan kekuatan hati. Dan itu bukan karena saya, karena kolaborasi itu terjadi sebenarnya. Karena ada penyanyi yang hebat, ada musisi yang hebat, ada pemain-pemain musik dan produser hebat yang membantu saya. Dan itu nggak bisa sendirian. Jadi sebagai komposer saya nggak bisa sombong. Oh karena saya dia ngetop, enggak, jangan-jangan karena dia lagu saya didengarkan. Kurang lebih kayak gitu. Wah, sebuah Itulah bahasa cinta. Ini bahasa cinta tapi untuk negara hari ini. Mungkin thank you banget Kang penjelasannya. Aku akan nge-quote sedikit yang tadi kayak kolaborasi dimulai dari banyak pertemuan dulu, interaksi di awal. Mungkin kita meng-encourage juga teman-teman hari ini
Hari ini Bangkit Fest bisa diharapkan jadi melting pot pertama, seleksi alam pertama untuk mencapai kolaborasi yang juga nantinya luar biasa dan banyak dicintai juga. Terus yang kedua, menurutku yang jarang di-mention adalah kolaborasi dan kita bikin karya pakai hati. Karena di zaman sekarang kita ngelihatnya adalah siapa yang bisa menang lebih cepat, siapa yang besar lebih cepat, atau selamat lebih cepat gitu ya. Sedangkan itu kalau menurutku itu adalah value yang berkebalikan banget sama kolaborasi. Di kolaborasi kita nurunin ego dan semuanya diberikan panggung masing-masing. Pertanyaannya, ini million dollar questions. Gimana sih kita dari point of view masing-masing bisa mengambil peran supaya kita tuh bisa menciptakan kolaborasi yang beretika dari apa yang kita bisa lakuin dari keseharian kita. Misalnya aku sebagai creative planner, Cehian juga, Kak Irin juga sampai Kang Yofi. Gimana kita bisa mengusahakan dan menjaga kreativitas punya kolaborasi yang beretika. Mungkin dari Cehian dulu. Siap. Mungkin kalau aku akan menjawabnya dari POV sebagai ini ya, yang ada di dunia kreator gitu Kak. Gimana cara kita bisa menghasilkan kolaborasi yang beretika dalam tanda kutip, karena dunia kreator ini salah satu dunia yang baru. Aku bisa bilang bahwa campaign yang terjadi di hari ini, aku selalu bilang ini ke konten kreator yang aku manage ya, campaign yang kamu bikin, konten yang kamu buat hari ini, mungkin selama sejarahnya Instagram itu belum pernah ada. Mungkin selama sejarahnya aplikasi di mana kamu bermain, let's say kayak TikTok, itu belum pernah ada video kayak gini. Jadi kamu harus berpikir bahwa apa yang kamu lakukan ini sesuatu yang bersejarah. That's why kamu harus melakukannya sepenuh hati, walaupun itu sesuatu yang mungkin kamu belum kepikiran sebelumnya, atau mungkin itu campaign yang hasil diskusi. Nah, jadinya di dalam dunia yang serba baru ini, dan semuanya serba baru pertama kali gitu kan, belum pernah ada benchmark sebelumnya, maka sangat penting kalau aku boleh kutip Kang Yofi adalah pertemuan itu harus meaningful, pertemuan-pertemuan di awal itu. Nah kadang-kadang yang membuat kerjasama itu jadi alot adalah pertemuan itu dianggap sebagai formalitas. Jadi ketika kita melakukan pertemuan perkenalan ya, kenalan antara brand, agency, talent management sama talentnya. Ya kita anggap cuma kayak oke, memang harus seperti itu, memang harus demikian gitu. Oh siap, ada penyanyinya katanya Pak ya datang ya. Mas Emil. Siap ya. Siap. Oke, izin melanjutkan. Jadinya pertemuan itu aku izin mengulang tadi harus bermakna kan, pertemuan tadi itu harus meaningful. Dan gimana cara kita membuat meaningfulnya kalau dalam POV aku sebagai talent management adalah bagaimana kita bisa mengkomunikasikan apa yang menjadi keinginan atau unek-unek kita terhadap satu kolaborasi tertentu. Sebagai contoh, aku ambil real life casesnya aja ya kayaknya ya. Minggu lalu tim Mantapu bersama dengan salah satu talent kebanggaan kami yang kami manage itu baru pergi ke NTT. Kita bikin suatu program bersama salah satu content creator namanya Jeremy Owen. Jadi Jeremy Owen ini adalah sustainability content creator. Jadi dia bikin konten menanam pohon, tentang pengelolaan sampah dan lain-lain. Nah, kita udah tahu di awal bahwa yang kita manage ini bukan content creator yang sifatnya full entertainment commercial. Kita tahu sustainability content creator ini mungkin dalam tanda kutip secara moneterinya atau secara finansial itu tidak sepowerful teman-teman content creator yang tidak bermain di era itu. Ya kan? Karena konten dia sangat niche gitu. Dia nggak bisa membahas sesuatu yang misalnya lagi ada tren ini, dia juga ikutan bikin. Belum tentu dia bisa seperti itu. Tapi dia memang dari awal ketika kerjasama kita memutuskan bahwa oke, kita manage kamu sebagai sustainability content creator, kamu juga harus go all out menjadi sustainability content creator. Kita komunikasi. Nah, Potong sedikit, go all out dari sustainability berarti membatasi juga apapun yang di luar sustainability nggak boleh diambil. Mungkin lebih tepatnya adalah karena content creator itu kadang-kadang berkaitan sama personalnya juga ya, mungkin dia kadang-kadang sharing juga kan, misalnya kayak tentang relationship-nya dia, mungkin tentang family-nya dia, jadi mungkin secara kontennya agak cross sama lifestyle, tapi tidak bisa ya tentang konten pacaran dan segala macam misalnya, ada juga mungkin di sini ada yang follow Jeremy Owen. Tapi nggak bisa dipungkiri bahwa core dari kontennya Jeremy Owen adalah tentang sustainability and environmental gitu kan. Jadi ketika kita berbulan-bulan yang lalu kita berdiskusi tentang project Wengalir ini ya, jadi kita Wengalir gitu bikin aliran pipa di daerah-daerah.
kita udah mengkomunikasikan ini di dalam pertemuan pertama itu ya antara pihak let's say NGO, terus pihak calon sponsor, brand-brand, pun pihak manajemen dan pihak Owen sebagai content creator sendiri, kita benar-benar ngomong heart to heart di situ. Bahwa ini adalah suatu campaign yang sifatnya itu adalah bukan komersial. Jadi andai kata kita mengumpulkan sekian juta views, andai kata kita mengumpulkan sekian dana, maka core pertamanya adalah ini digunakan untuk program mengalir. Bukan masuk ke kantong content creator-nya, bukan masuk ke kantong Mantapu sebagai manajemen, bukan masuk ke kantong brand, pun brand ketika melakukan sponsorship, mereka harus tahu mereka sedang mensponsori suatu kegiatan dengan value yang seperti ini dan impact yang udah kita atur di awal. Nah, kalau pertemuan di awal ya, yang tadi seperti dijelaskan oleh Kang Yofi, itu tidak ada komunikasi yang heart to heart seperti ini. Nggak komunikasi yang jujur. Komunikasi yang jujur dan kita tidak terbuka, nggak transparan, maka throughout the way, along the way, atau mungkin di terakhir, Ada Di hidden situ- agenda sama manipulasi itu nggak bisa tuh di betul, depan. disitulah yang hal-hal yang tidak etis itu bisa muncul. Hal-hal yang tidak beretika gitu. Nanti, main di belakang, begini, nanti content creator-nya merasa dimanfaatin. Nanti manajemennya ngerasa kok kerjaanku kebanyakan tapi nggak ada financial exposure di sana dan lain. Jadi kita harus udah di awal itu udah menyepakati hal tersebut bahwa ini seperti itu maka kita jalankan sesuai etika dan akhirnya kemarin ketika kita berangkat ke sana kalau mungkin Bapak Ibu rekan-rekan semua di sini lihat konten yang dibikin oleh Jeremy Owen dana yang terkumpul untuk kita bikin saluran pipa di sana itu sampai ratusan mungkin hingga miliaran rupiah gitu tapi semuanya kita gunakan untuk memang pure untuk membuat saluran air di daerah yang membutuhkan itu dan semua berjalan dengan baik dari sisi brand, dari sisi NGO, dari sisi anak-anak Mantapu yang berangkat ke sana pun dari sisi content creator-nya bisa merasakan sinergi yang bagus itu. Kenapa? Karena komunikasi yang terus dibangun itu dan udah tahu tujuannya buat ini, tujuannya buat ini, tujuannya buat ini. Satu channel, satu vibrasi. Benar. Bareng-bareng. Jadi kita bisa menghindari hal-hal yang tidak beretika dan bisa menjalankan kolaborasi itu dengan etis. Tapi ngomong jujur di depan tuh susah loh. Apalagi kita si orang Indonesia yang nggak enakan. Aduh, mau minta segini enak gak ya? Apalagi kalau ngomongin soal bisnis dan monetisasi kan, Betul. gitu. Mungkin kita akan ada follow up podcast nanti Aduh, tentang bisa gimana diatur. caranya ngomong jujur. Gitu. Tapi aku juga mau kalau boleh berpindah gitu ya ke Kak Airin. Kalau dari your point of view, apa sih kolaborasi beretika dan perannya apa? Ngomong jujur udah pasti satu hal ya, karena itu alignment of expectations. Kemudian dari masing-masing pihak juga pada saat berproses itu juga jujur lah. Karena kadang-kadang pada saat kita kolaborasi kita ngelirik kantong kanan, ngelirik kantong kiri kok kayaknya kalau lu dapat lebih banyak dari gue sekarang gitu toh. Dan dalam proses itu timbul perasaan yang gak enak gitu loh. Dan melupakan dari awal kita bersatu tujuannya buat apa sih. Karena di dalam setiap hubungan, baik hubungan kerja atau hubungan apapun juga tidak mungkin ada yang tidak ada masalah. Tapi balik lagi ke apakah kita punya niat dan etika untuk do whatever it takes to make it happen. Right? Untuk supaya ini semua, karena misinya pasti bagus gitu loh, tujuannya pasti bagus dan bukan transactional. Saya rasa itu sangat penting sekali. Karena kalau kita ngomong etika, bisa aja kita bikin komite etika nasional gitu kan, bisa aja kita bikin commissions of, tapi isinya kan manusia semua. Daripada ya perlu mungkin bikin komite tersebut, tapi balik lagi ke diri kita sendiri sih. Karena tolak ukur kita sendiri adalah diri kita sendiri, hatinya kita. Pada saat kita berkolaborasi, ya fokusnya di tujuan akhirnya. Jeremy yang tadi disebutkan itu adalah I think the only content creator yang ada di Karnaval Kemerdekaan 17 Agustusan. Mewakili Kementerian Lingkungan Hidup. Dan sangat amat bubbly sih karena he's very clear. USP-nya sangat clear banget dan tidak ketakutan bahwa saya tidak akan menghasilkan gitu loh. Karena dari awal memang voice the missions itself. Saya follow kebetulan kenal sama papanya, ketahuan umur. Jadi dari awal itu meskipun sebelum balik ke Indonesia aja itu sudah sangat clear banget saya mau supaya orang-orang sadar bagaimana kita bisa melindungi lingkungan hidup. Dan akhirnya when you embrace your authenticity, the right people is gonna come gitu. That's how the universe work kan. Tadi menarik banget ketika kita embrace authenticity, terus kita juga nanti nggak boleh ketakutan nggak akan mendapat sesuatu. Itu ngomongin tentang mindset nggak sih? Scarcity dan abundance? Benar, jadi
you're right. Scarcity and abundance mindset. Banyak dari kita selalu memikirkan kita nggak punya cukup uang, nggak punya cukup ini, selalu mau mencari kan. Saya nanya pertanyaan simple deh. Di sini siapa yang pengen jadi orang kaya? Wih, langsung kan. Tahu nggak di masing-masing how much do you need to be considered as a rich person? Pernah dipikirkan nggak? Saya perlu sekian gitu loh. Kalau belum, I suggest you start. Karena meskipun kita mau, misalnya dari sini mau ke kantor gitu kan, kita taruh di Google Map kan, destinasinya kita kemana. Jangan sampai kita berpikiran saya pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, tapi tidak di-quantify dengan properly. And ask yourself juga gitu, apakah itu benar-benar akan memberikan happiness yang kamu cari. Karena kalau kita ngelihat ke sekeliling, kenapa sih sekarang itu mental wellness itu adalah sebuah big problems ya. Terutama di banyak kalangan, multiple kalangan gitu loh. Masalahnya berbeda-beda. Karena satu, authenticity-nya dan ideologinya mungkin sudah dijual untuk ambisi yang mungkin pengen jadi orang kaya tapi juga nggak tahu jadi orang kayanya apakah, kenapa. So the bottom line is find your why. Dan dunia itu pada saat naik turun sama ya, pada saat kita mau berkolaborasi, why-nya itu apa? Karena itu akan menjadi tongkat kamu untuk memperkuat pada saat kamu ada di bawah, dan juga your grounding tools pada saat kamu ada di atas. Karena pada di atas biar nggak lupa daratan gitu loh, kita harus bisa humble. Nah, your why as a person and every project that you do, itu adalah pegangannya, dan setiap kolaborasi juga. Buat aku itu yang sangat penting. Kita itu kebanyakan lupa gitu loh. Kita itu kebanyakan ngelihat dari angka kan. Kita melakukan ini bisa dapat berapa sih? Angka itu Bapak Ibu sekalian kita juga nggak boleh alergi. Karena kita kalau misalnya mau berdampak nih, saya adalah NGO misalnya, saya mau berdampak atau saya adalah social entrepreneur, saya mau berdampak, saya mau jualan ini dan saya tahu setiap kali saya jualan ini, saya bisa mengimpact 1000 pohon misalnya. Tapi saya terkukung dengan ideologinya saya nggak mau jualan kepada orang-orang yang tidak mendukung environment, right? Ask yourself the question, kalau kamu bisa jualan cuma satu karena ideologi kamu, maka message kamu tersampai hanya ke satu orang, atau kamu dengan hati yang besar mau supaya yang sekarang ini mungkin tidak baik terhadap lingkungan bisa di-embrace juga, kamu menjual 1 juta kopi dari ini, maka you reach out to 1 million people instead of one person. Jadi ideologi itu juga harus dipertanyakan. Nah, self-reflection terhadap diri sendiri dengan tongkat yang ada itu adalah beberapa tools yang gak perlu kita pelajarin, tapi balik lagi ke dalam diri kita sendiri. Itulah yang penting, daripada kita nungguin peraturan lah, guidelines lah. Karena at the end mungkin kolaborasi adalah kita yang initiate dan kita yang making the decision. Correct. It's about being human again, because you must remember, humans are social animals gitu loh. Nah, kita bersosialisasi, bekerja sama, bergotong royong, itu bukan sesuatu yang new things gitu. Kita ngeliat dari nenek moyang kita, semua yang dibangun dari zaman dahulu kala, itu on the basis of gotong royong, on the basis of a visions that we want to be better humans. Balik aja ke sana landasannya. That's so beautiful, kayak di mana orang sekarang kejar yang semua cepet, kita ngomongin tentang human being itu sebenarnya gotong royong dan kolaborasi for sustainable economy, sustainable future dan creation, which is very good reminder. Thank you. Mungkin tepuk tangannya dulu. Udah sekarang, udah tinggal 1 menit lagi tapi ada sedikit yang kita ngobrol di belakang tadi cukup menarik adalah kolaborasi buat Kang Yofi adalah artinya kompetisi yang bentuk kompetisi paling cerdas. Padahal kan kalau di kepala kita kolaborasi dan kompetisi adalah hal yang nggak bisa satu kalimat gitu. Tapi apa sih maksudnya kolaborasi itu adalah kompetisi yang paling cerdas? Ya, pada saat ini kolaborasi itu kan membawa semangat zaman. Sekarang ini hampir di semua lini, di kehidupan di digital dan sebagainya, kelihatan semuanya generasi ini melakukan kolaborasi. Paling mudah bagaimana impact dari kolaborasi itu. Bagaimana dampaknya yang paling penting. Jadi sekarang ini bukan hanya siapa yang paling cepat yang menang, tapi sejauh mana kamu memberi kemanfaatan pada orang banyak, sejauh mana kemanfaatan itu terjadi pada para kolaborator itu. Contoh mudah di 6 tahun yang lalu, mungkin karena ini saya banyak bekerja di musik, saya akan lebih mudah menggambarkannya kepada teman-teman. Saya bekerja sama dengan almarhum Glenn Fredly dan Tulus. Semua orang tahu pada saat itu saya hanya ada waktu 1 hari, suruh bawa jas dan sebagainya, langsunglah terjadi adu rayu.
Efeknya itu besoknya saya harus menghubungi ke Davi Linggar untuk saya hubungi lagi Nicholas Saputra dengan Chico Jericho dan Velov. Jadi ada banyak orang yang tergabung di kolaborasi tersebut dan lagu itu menjadi salah satu lagu fenomenal yang juga menjadi kenang-kenangan kami bekerja sama bersama almarhum Glenn Fredly. Kolaborasi itu terjadi karena kepercayaan yang terjadi dan terbangun oleh kami. Bahwa hasilnya kolaborasi itu juga secara ekonomi juga bagus impactnya dan membawa semangat, membawa sejarah kebudayaan pada kami pada saat itu dan menjadikan juga sejarah bahwa lagu dengan progresi seperti itu bisa dengan otentik bisa menembus pada pasar yang tidak populer pada saat itu. Dan ini juga melihat bahwa segala sesuatu yang otentik itu punya ruang kok, apalagi saat ini. Saat ini ketika semua karya harus lahir dengan ribuan karya di digital, kalau tidak ada otentisitas malah tidak ada karakter yang ditawarkan. Jadi otentisitas sesuatu yang niche dianggapnya itu adalah sebuah kekayaan yang harus dioptimalkan. Maka perlulah dia untuk memanagenya. Jadi ini adalah salah bentuk kolaborasi itu. Ini penting, apalagi orang-orang dari generasi tersisa seperti saya, seperti Mas Yoris dari Gen X gitu kan. Nah kadang-kadang kami ini punya gagap dalam berbahasa dengan media sosial misalnya. Nah orang-orang seperti teman-teman yang lebih baru di Gen Z dan sebagainya itu lebih fasih dalam menyampaikan pesan-pesan. Dan ini adalah satu hal yang tidak harus kita alergi dengan kolaborasi itu. Dan terus terang saya banyak sekali terbantu dengan itu. Gak pernah terbayangkan dari zamannya piringan hitam, zamannya lalu kaset, zamannya CD, dan sampai hari ini masih ada lagu-lagu di era digital dengan streams yang sangat jumlahnya gak pernah terbayangkan oleh generasi saya gitu. Per hari ini Mbak Irin selalu ngitungin tuh katanya, lagunya Mas Yofi sudah 5 miliar kali diputar di salah satu platform digital. Yang rasanya tidak mungkin dilakukan oleh generasi saya yang sangat akrab dengan kaset. Dan ini terjadi karena kolaborasi itu. Jadi kepercayaan, kolaborasi satu hal yang penting. Jadi segala sesuatu itu bagaimana kemanfaatan itu terjadi dan bagaimana dampak yang terjadi. Dampak lebih penting dari segalanya dan kepercayaan adalah sumbernya dari segalanya. Kurang lebih itu. Terima kasih. Kolaborasi mungkin didasari sama kesadaran kalau kita semua nih human. Tapi human dengan abundance mindset. Dulu aku suka bilang kita nih developing country mindsetnya masih kuat. Takut harus kita serving punya kita dulu, keluarga kita dulu baru yang lain. Tapi at the same time kayaknya sekarang dunia evolving, terus banyak juga anak muda, banyak brand, komunitas dan aku appreciate banget dari even institusi pemerintahan gitu ya. Sekarang udah terasa merangkul gitu. Karena kita ngelihat at the end of the day kolaborasi kita yang ngebentuk human. Dengan abundance mindset kita ngeset good intention kali ya. Untuk good intention buat semua yang terlibat. Walaupun mungkin fungsinya enggak kita lihat jangka dekat. Tapi kita juga lihat jangka panjangnya bisa bawa kita kemana. Dan ternyata itu jadi karya yang lebih diingat dan lebih berkesan dan lebih dicintai. Terima kasih ya untuk sharing-sharingnya dan reminder-remindernya kita yang bekerja secara profesional tapi juga memberi makan batin ya gitu. Semoga masih punya waktu untuk tanya jawab 1-2 pertanyaan. 1 pertanyaan boleh dengan mbaknya ya. Abis ini aku dimarahin show management tim. Abis ini kan soalnya Kang Yofi mau memberikan kenang-kenangan. Yes. Halo semua, perkenalkan aku Nopi. Aku adalah Bu Iren, aku adalah salah satu fansnya Mas Yopi. Dan yang paling aku ingat itu adalah Mas Yopi selalu bilang semua yang dilakukan dengan hati itu pasti akan diterima dengan hati. Dan itu saya gunakan juga di pekerjaan. Jadi apa yang saya kerjakan itu saya selalu lakukan dengan hati biar bisa diterima dengan hati gitu. Terima kasih Mbak Novi. Oke, aku mau tanya sama Mas Yopi, Bu Iren dan juga kakaknya Jerem. Bagaimana memastikan aku mau nanya bagaimana memastikan keberlanjutan kolaborasi agar manfaatnya tetap dirasakan dalam jangka panjang oleh semua pihak. Itu sih yang aku tanyakan. Gimana? Bagaimana memastikan keberlanjutan kolaborasi agar manfaatnya tetap dirasakan dalam jangka panjang oleh semua pihak. Bagaimana memastikan kolaborasi terasa manfaatnya? Mungkin dari kakaknya Jeremy?
Aduh, ini supaya gak kebalik ya. Jadi aku tuh manage talent 2, yang satu adik aku tuh Jerome. Jerome. Nah, kalau di cerita tadi itu Jeremy, itu beda orang. Itu bukan adeknya. Bukan adik aku, Jeremy Owen, itu beda orang lagi. Ya gak apa-apa, siap. Ini artinya aku disuruh jawab pertama ya? Kita silsilah Oke. keluarga. Oh gitu ya, siap. Mas Yofi udah mau ngantri habis ini jawabannya. Oke. Aku mungkin jawabannya lebih sederhana kalau secara data ya kan, kalau misalnya kolaborasi pasti kita ada dua aspek. Aspek yang pertama itu adalah aspek yang tangible. Jadi data, terus hasil, semua yang bisa di-observe. Tapi yang kedua itu yang intangible, yang berkaitan sama emosional, perasaan dan lain-lain. Nah, kalau misalnya kita membahas, of course setiap kolaborasi pasti punya intangible aspek yang berbeda-beda. Tapi kalau tangible-nya menurut aku pasti ada tools-tools yang bisa kita pakai. Sebagai contoh, kita bisa pakai let's say the circle of feedback gitu. Dimana kayak ketika kita memulai sesuatu dari planning nanti diakhiri dengan feedback, maka feedback itu akan kembali lagi ke planning yang di cycle berikutnya. Dan itu bisa kita pakai juga dengan ibaratnya menggabungkan antara kedua aspek tersebut. Jadi let's say gini, banyak dari kita ketika kita kolaborasi, kita terlalu fokus terhadap hal-hal yang mengenakan hati kita. Contoh, intangible aspeknya kita suka sama kolaborasinya, ini nyaman, ini bikin aku senang, ini tidak bikin aku stres dan depresi dan lain-lain, misalnya seperti itu kan. Nah tapi kita jadi mengabaikan yang justru based on data. Dalam bentuk datanya hasil kolaborasi ini sesuatu yang sesuai gak sama yang di planning di awal. Apakah ini exceed the goal yang memang di set di awal, apakah kolaborasi ini malah produktif atau justru counterproductive gitu, malah kalau gini mah sendiri-sendiri aja, atau justru malah kayak karena kita berbarengan maka jadi bagus. Nah menurut aku ada seninya menggabungkan antara bagaimana kita di setiap pemain di dalam kolaborasinya itu kolaboratornya itu merasa nyaman terhadap kolaborasinya, tapi di sisi lain kita tidak boleh fully mengabaikan apa yang memang ada di depan mata kita, hasil, terus feedback, inputs, dan planning berikutnya di dalam proses itu. Jadi kayak circle aja, the circle of collaboration. Jadinya untuk masuk ke kolaborasi yang lebih mantap, lebih besar, lebih long term, ya artinya harus melihat benchmark dari yang lebih kecil, lebih short term dan yang udah terjadi gitu. Nah Karena selanjutnya akan dilengkapkan, akan dilanjutkan Kang oleh Yofi kedua senior langsung. saya. Oh iya, silakan Mbak Irin. Menyebalkan. Mantap. Mic aku nggak nyala mas. Ini Dipinjemin. Baik. Jadi kalau dari aku nyambung sih, karena berarti kan aku di tengah kan, berarti kan harus gradasinya ini kan sangat rasional banget. Terus aku yang di tengah-tengah, terus di sini hati. Nanti jadinya kayak gitu ya Mas ya, ingat ya. wih, mantap. Jadi nyambung dari kakaknya Jerome adalah satu smart goals. Set the smart goals dan understand why do you want to do the collaborations. Smart goals itu ingat loh, harus sesuatu yang spesifik banget, measurable within a certain time frame ya kan. Itu harus ada dan achievable juga toh. Nah, kemudian set satu disiplin setiap berapa bulan untuk come back to the drawing board. Apakah ini masih relevan atau enggak? Nah, ini menurut saya yang penting dari tangible. Yang intangible, jangan lupa untuk bermain and have fun. Karena banyak banget yang kalau setiap kali meeting ya, terutama di kementerian itu serius banget datang-datang. I'll be like chill man, relax gitu loh. Karena kalau kita melupakan aspek bermain, itu banyak dari kita yang sudah dewasa yang bermain itu untuk anak kecil gitu. Tapi kalau pada saat kita bermain, that's the time when we are the happiest. Bawa alur permainan itu ke dalam kolaborasi, forget about the boxes yang we have. Aku tahu timingnya agak tapi izin sebentar ya. Contohnya Disneyland. Nge-rap. Disneyland itu pada saat dibangun Disneyland Hong Kong, itu mereka nggak manggil arsitek untuk ngedesain. Mereka ngambil chefnya lah, ngambil yang performersnya lah. Kenapa? Karena kalau suruh arsitek untuk membangun sebuah gedung, maka dia akan terkukung di dalam theory of arsitektur. Right? Nah itu kotak-kotaknya harus dikeluarin, that's when you can think outside the box and you dare to dream di dalam kolaborasi itu. Kebayang gak sih otak-otak ini berkumpul semua guys, lu punya mimpi apa sih gitu loh kan. Semuanya menggila, oke, let's go do this ya, ideasnya ini ya, kita akan achieve ini dalam berapa lama, kita evaluasi per 3 bulan. Nah pada saat you have the tangible and intangible, maka keinginan untuk berlanjut bermain terus, nongkrong terus, it no longer become a job, it becomes your life.
Karena kalau orang mengatakan work-life balance and you still think work-life balance works, I'm sorry ladies and gentlemen, karena work is a part of life. If you do work-life balance, you're wasting 1/3 of your life karena minimal 8 jam dalam hidup kita bekerja. Kalau bukan sesuai dengan passion yang mendekatkan dirimu ke life purpose kamu, forget it. You're not gonna be happy. Gitu. Silakan. Sebuah closing Kang. Oke, tadi katanya Bu Airin kan harus dengan hati. Tadi sebenarnya udah jawaban dari yang Teteh sampaikan tadi, sudah jawaban. Segala sesuatu yang hasil yang dilahirkan dari hati akan didengarkan atau ditangkap oleh hati yang lebih besar lagi. Jadi itu adalah kunci dari kolaborasi, kepercayaan dan hati. Berikutnya teknis.